Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan materi tentang periode nasionalisme politik. Saya Anjani Fitra Oktaviani. Saya Imam Hasid. Saya Kisogel Ribaldo. Saya Fadil Muhammad Kenapi. Saya Menunggal Putra. Saya Fahri Andriansyah. Saya Ika Rasid. Saya Dika Anhar. Yang pertama ada tokoh Indische Partij, IFE de Westdekker atau Danudirjo Setiabudi. Keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa yang menjadi salah satu pelopor gerakan nasionalis. Cipto Mangunkusumo, dokter dan aktivis kemerdekaan yang berperan besar dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Belakangan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, ia juga merupakan salah satu pendiri partai ini. Pendiri Indische Partij. Tokoh utama pendiri Indische Partij adalah 3 serangkai, yaitu IFE de Westdekker, kemudian dikenal sebagai Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Mereka mendirikan partai ini pada tanggal 25 Desember 1912 untuk memperjuangkan kesetaraan antara orang Indo dan Bumi Putra serta melawan diskriminasi kolonial Belanda. Tujuan Indische Partij. Tujuan utama Indische Partij adalah mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda untuk membangkitkan nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, dan mempersiapkan kehidupan bangsa yang merdeka dengan menanamkan rasa patriotisme terhadap tanah air. Organisasi ini juga bertujuan untuk menghapus diskriminasi, membangun kerja sama atas dasar kesamaan hak, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanggal berdirinya Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu de Westdekker atau disebut dengan Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini bertujuan untuk mempersatukan semua golongan di Hindia Belanda tanpa membedakan ras dan menumbuhkan semangat nasionalisme dengan semboyan India for the Indians atau Hindia untuk orang Hindia. Meskipun berdiri hanya sebentar karena dilarang pemerintah Belanda pada 1913, Indische Partij menjadi pelopor penting dalam penggerakan nasional Indonesia. Selanjutnya ada sejarah singkat Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu de Westdekker, Danudirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini bertujuan mempersatukan semua golongan di Hindia Belanda tanpa membedakan rasa dan menumbuhkan semangat nasionalisme dengan semboyan India for the Indians, Hindia untuk orang Hindia. Meskipun berdiri hanya sebentar karena dilarang pemerintah Belanda pada 1913, Indische Partij menjadi pelopor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya ada tokoh gerakan pemuda. 3 tokoh penting gerakan pemuda adalah Sugondo Djopuspito, Muhammad Yamin, dan W.R. Supratman. Sugondo memimpin Kongres Pemuda II, Yamin menggagas persatuan bangsa, dan Supratman membangkitkan semangat nasionalisme lewat lagu Indonesia Raya. Tujuan gerakan pemuda. Tujuan utama Budi Utomo adalah memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat, khususnya di Jawa dan Madura. Selain itu, organisasi ini juga berupaya mengembangkan pertanian, peternakan, perdagangan, serta industri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara keseluruhan, Budi Utomo bertujuan menumbuhkan kesadaran nasional, mempererat persatuan bangsa, dan mendorong kemajuan Indonesia menuju kemandirian. Tanggal berdirinya gerakan pemuda. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia, Jakarta. Tanggal ini kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah singkat Gerakan Pemuda. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohosdo yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran nasional bagi kaum pribumi.
bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Organisasi ini berfokus pada kemajuan rakyat Jawa dan Madura. Sebagai organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo menjadi awal kebangkitan nasional dan mendorong lahirnya berbagai organisasi pemuda yang berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, tokoh gerakan perempuan. Beberapa tokoh penting dalam gerakan perempuan di Indonesia adalah antara lain R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda, Maramis, Cut Nyadien, dan lain-lain. Pendiri gerakan perempuan. Organisasi perempuan pertama di Indonesia adalah Putri Mardika yang didirikan pada tahun 1912 oleh Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Haji Siti Walidah, dan para aktivis perempuan lainnya. Tujuan gerakan perempuan. Tujuan utama gerakan perempuan di Indonesia adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan perempuan, serta mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, tanggal berdirinya gerakan perempuan. Organisasi perempuan pertama di Indonesia, Putri Mardika, didirikan pada tahun 1912. Sejarah singkat gerakan perempuan. Gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, perempuan Indonesia mulai menyadari pentingnya pendidikan dan hak-hak mereka. Organisasi-organisasi perempuan mulai bermunculan, seperti Putri Mardika 1912, Aisyah 1917, dan Putri dan Istri Sedar 1928. Setelah kemerdekaan, gerakan perempuan terus berkembang dan berjuang untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Beberapa organisasi perempuan yang berpengaruh antara lain Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Cinta sejahtera. Kan posisinya berubah. Yang kayak tadi apa? Pembukaan gimana? Sini. Sini mama. Ini apa ini? Kosong. Iya, kosong. Bisa kosong. Jadi itu Putri.